setelah menang saya akan traktir ngopi Pak Yusuf Hamka nanti. Jadi tidak ada masalah. Jadi ini bukan masalah personal, ini persoalan institusi. Fakta afiliasi tentu terjadi pada tahun 9798 ketika terjadi perikatan baik penyaluran kredit maupun penempatan deposito, termasuk pinjaman-pinjaman dari 3 perusahaan terafiliasi tersebut yang kita cek juga kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh Ibu Siti Hardianti Rukmana. Kami juga sangat terbuka untuk berkomunikasi. Bahkan beberapa utusan perwakilan lawyer yang berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan juga bertemu dan direspon. Kami juga telah mengirimkan atau menjawab dengan surat resmi beberapa kali. Jadi tidak ada persoalan mengenai komunikasi di sana. Berdasarkan dokumen BPPN, jelas ada pernyataan, ada dokumentasi terkait kepemilikan dan afiliasi tersebut. Jadi nanti itu dibuktikan saja ketika pemanggilan oleh Satgas BLBI bisa dilakukan klarifikasi oleh Ibu Siti Hardianti Rukmana. Terkait Pak Yusuf Hamka, kami juga mohon nanti bisa diperjelas, bahkan CNBC bisa menanyakan kedudukan hukum beliau. Sejauh kami cek dalam struktur pemegang saham, komisaris maupun direksi, nama Pak Yusuf Hamka tidak ada di PT CMNP. Agar tidak personal, seolah-olah ini Kementerian Keuangan versus Yusuf Hamka, padahal kami berperkara dengan PT CMNP dan beberapa afiliasi. Pengadilan sendiri sudah memberikan keputusan yang ingkrah begitu, keputusan juga sudah ingkrah terkait dengan negara atau Kementerian Keuangan harus membayarkan pokok hutang disertai denda sebesar 2% begitu ya per bulannya, sehingga denda angkanya ini juga terus bertambah begitu setiap bulannya begitu. Tapi di satu sisi sebetulnya dari Kementerian Keuangan sendiri mengaku atau tidak Pak Justinus bahwa ada hutang yang harus dibayarkan kepada CMNP begitu, dan terlepas dari berapapun angka yang harus dibayarkan Pak Justinus. Ya, faktanya memang ada putusan Mahkamah Agung terkait peninjauan kembali yang mengabulkan permohonan penggugat. Jadi Kementerian Keuangan, BPPN, Bank Yama kalah dalam hal ini. Dalam perspektif ini tentu kami menghormati, ini putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap, sudah inkrah, tidak perlu diperdebatkan. Nah sekarang kan eksekusi yang kita bicarakan. CMNP terafiliasi dengan Ibu Siti Hardianti Rukmana yang juga punya utang ke bank yang telah diselamatkan pemerintah. Dan jumlahnya jauh lebih besar, 10 kali lipat dibandingkan dengan penempatan deposito tersebut. Ini yang perlu kita dudukkan secara holistik, secara komprehensif, agar publik juga paham, dan ini menjadi diskursus hukum yang lebih sehat, sehingga kita bisa mencari solusi yang baik. Dalam perspektif ini tentu kita ingin negara tidak dirugikan dan rakyat juga dimenangkan tanpa mencederai hak yang harus diterima oleh para pihak. Kami baca di putusan ini bukan soal negara punya utang, tapi negara dibebani. Ini dua hal yang berbeda ya Mbak. Kalau negara punya utang itu seolah-olah dulu negara berkontrak dengan PT CMNP sehingga wan prestasi dan ditagih. Sama sekali tidak ada. Yang berkontrak itu CMNP dengan Bank Yama. Bank Yama itu gagal bayar, bank beku kegiatan usaha, lalu masuk BPPN untuk dilakukan proses pemberesan. Nah, disitulah lalu ketahuan bahwa afiliasi CMNP ternyata juga punya utang ke beberapa bank yang diselamatkan oleh negara melalui BPPN pada waktu itu. Nah, itu yang kami rasa perlu didudukkan. Tidak ada hubungan kontraktual antara negara dengan PT CMNP. Kewajiban itu timbul semata-mata putusan pengadilan.